eh, usia di atas 12 sampai 17 tahun, SMP dan SMA. Ya. Nah, ini tentu akan beresiko, makanya perlu untuk dilakukan upaya pencegahan dengan vaksinasi. Nah, ini dari IDAI juga, 1 dari 8 kasus COVID-19 adalah anak-anak, dan 3-5%-nya meninggal ya. Jadi memang secara umum angka kematian COVID ini sekitar 3%, dan 50% yang meninggal itu adalah balita. Ini juga data IDAI bahwa COVID-19 pada anak pada 2020 meningkat pada bulan Oktober mencapai 1.005 anak. Kemudian pada 2021 ini Juli mencapai hampir 3.000 anak. Agustus ini sudah mulai berkurang. Nah, mengapa vaksinasi ini penting? Karena yang pertama kita pahami bahwa vaksin merupakan upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif. Jadi secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen dengan sengaja. Nah, ini walaupun pencegahan tersier, tapi upaya pencegahan paling efektif itu memang dengan menggunakan vaksin ya. Tujuannya untuk merangsang pembentukan merangsang memori sebenarnya, sehingga tubuh diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut, dan prosesnya antigen yang diberikan dibuat sedemikian rupa tidak menimbulkan sakit ya, tidak menimbulkan sakit, tetapi mampu merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi. Manfaatnya yang pertama, melindungi anak dari gejala berat COVID-19 dan orang-orang sekitarnya, bisa orang tua, guru, keluarga, dan teman sebaya bermainnya. Kemudian yang kedua, mencegah dan mengendalikan COVID-19 supaya ya tidak makin luas penyebarannya. Kemudian yang ketiga, intervensi kesehatan yang paling sukses dan hemat biaya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa vaksinasi merupakan upaya yang paling efektif dan efisien untuk menekan laju penyebaran dari COVID-19. Kemudian tentu berkontribusi dalam membentuk imunitas kelompok atau herd immunity. Nah, ini perbandingannya. Kalau seandainya yang sebelah kiri ini ya tidak dilakukan vaksinasi, maka yang kuning ini yang terinfeksi COVID ini akan dengan mudah menular kepada yang lain, sehingga makin banyak yang menderita COVID-19. Tapi kalau seandainya dilakukan vaksinasi, maka yang tertular COVID ini dia akan dikeroyok rame-rame, sehingga dia tidak bisa menyebar. Nah, akhirnya ya penyebarannya menjadi sangat sedikit atau tereliminasi malah, sehingga diharapkan sebenarnya tidak berkembang lagi atau malah habis di muka bumi sebagaimana penyakit cacar yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi penting ini dilakukan, dan herd immunity itu akan tercapai bila 70-80% komunitas yang divaksin. Jadi kalau misalnya ada 2.000 siswa di Arisalah, ya minimal 70%-nya, 1.400 harus kita lakukan vaksinasi. Nah, sehingga harapannya tentu Bapak Ibu semua keizinannya, gitu kan, keizinannya. Karena kita juga tidak bisa tidak berani melakukan kalau seandainya orang tua tidak izin ya. Kemudian terkait sediaan vaksin ya, untuk anak atau remaja ini yang digunakan adalah vaksin Sinovac ya. Sinovac atau Sinopharm ya. Jadi bukan yang Moderna atau Pfizer. Ini juga kebijakan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, karena memang masing-masing obat memberikan respon yang berbeda. Kalau vaksin Sinovac ini karena dia virus yang dimatikan, jadi lebih minimal. Nah, beda yang dengan Moderna yang mRNA, ya rata-rata yang mendapatkan vaksin ini mengeluh demam ya, demam, kemudian sakit kepala dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Jadi anak tertular bisa menularkan dari atau kepada orang dewasa, sehingga terjadi suatu klaster keluarga.
Nah, apabila anak tertular dan sumber penularan dari orang dari atau ke orang dewasa dan anak sekitarnya bisa tanpa gejala. Kemudian penularannya ya semuanya lah kepada orang tua, orang yang tinggal serumah, atau bisa jadi tetangga karena anak-anak kita sangat suka bermain ya. Kadang-kadang susah untuk dikendalikan juga. Sudah sekian lama di rumah, mau tidak mau ya mereka tetap keluar rumah juga. Untuk mencegah penularan antara dewasa dan anak, maka protokol kesehatan yang ketat itu harus tetap dilaksanakan, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Kemudian jangan lupa untuk anak juga diperiksa swab antigen dan PCR. Jadi memang standar yang kita pakai sejauh ini swab antigen dan PCR ya. Ya mungkin dulu kita mendengar juga bahwa Genos akan dipakai, tapi saat ini belum. Mungkin Genos yang di Arisala bisa digunakan untuk awal, tapi bukan satu hal yang mutlak kalau seandainya hasilnya positif ataupun negatif. Nah, karena diagnosis pastinya tetap ke PCR. Ya. PCR. Kemudian kita harus melakukan percepatan imunisasi pada orang dewasa dan anak, terutama pada remaja karena mobilitasnya yang tinggi. Berkaitan vaksin Sinovac ini sudah ada fatwa dari Majelis Ulama tentang kehalalannya ya. Tapi bukan berarti vaksin yang lain tidak halal, karena saya baca beritanya kemarin dari vaksin yang lain belum ada dari Majelis Ulama, karena memang belum ada akses untuk pemeriksaan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ini Balai POM juga sudah memberikan ini bahwa untuk anak di atas 12 tahun ya ini diberikan vaksin Sinovac. Berkaitan dengan estimasi efektivitas ya efektif dalam mencegah COVID yang bergejala sampai di angka 94%. Kemudian untuk antara dirawat dengan yang dirawat sampai 96%. Dan angka kematian itu sampai di angka 98%. Kemudian vaksin Sinovac ini merupakan vaksin COVID-19 yang tidak aktif ya. Sudah di uji klinik fase 1 dan 2, hasilnya aman dan serokonversinya tinggi. Vaksin COVID-19 diberikan pada umur 12 sampai 17 tahun. Dosisnya 0,5 cc, penyuntikan intramuskular ya. Jadi di dalam otot, biasanya otot bahu ya, otot deltoid lengan atas, diberikan dengan 2 kali dengan jarak 1 bulan. Jadi kalau rencananya kita akan melaksanakan 2 dan 3 September ini, maka nanti 2 dan 3 Oktober kita ulang kembali untuk vaksin keduanya. Yang tidak bisa mendapatkan vaksin ya secara umum tidak ada kontraindikasi mutlak ya, tapi kontraindikasi relatif ya buat orang-orang yang mengalami penurunan daya tahan tubuh atau penyakit autoimun, ya. Kemudian sedang mendapat pengobatan yang menekan daya tahan tubuh, demam di atas 37,5 derajat atau lebih, ada diabetes atau sembuh dari COVID itu menunggu 3 bulan. Kemudian pasca imunisasi lain dijarakkan 1 bulan. Ya, kemudian penyakit kronik atau kelainan bawaan tidak ada kontraindikasi. Jadi kesimpulannya adalah yang kontraindikasi mutlak tidak ada. Jadi kalau seandainya demam 38 ya dikasih obat dulu, kalau demamnya udah turun boleh divaksin. Atau misalnya tensinya tinggi, kalau di atas 180, nah nanti ditunggu turun, setelah itu boleh dikasih. Kemudian juga kuncinya adalah bahwa tidak dalam serangan akut. Nah, dalam artian kalau dia asma, dia tidak dalam keadaan sesak, napas bunyi gitu kan. Nah, kalau dalam serangan ya kita tunda, diatasi dulu serangan asmanya, nanti setelah itu baru kita lakukan vaksinasi. Jadi kontraindikasi relatif istilahnya.
Ini prosedurnya disuntikan di bahu ya, bahu kiri atau kanan bisa. Ya. Kemudian alurnya nanti ya ini untuk mungkin buat panitia ada 3 tempat sebenarnya. Jadi ada ruang tunggu dengan jarak 1-2 meter ya kursinya. Kemudian meja pertama ini untuk melakukan screening. Meja ruang tunggu ini registrasi. Kemudian screening pemeriksaan kesehatannya, diukur tensi, suhu. Kemudian selanjutnya adalah untuk pelaksanaan vaksinasi. Lalu setelah itu observasi. Observasi lebih kurang 30 menit. Nah, ini jadi setelah vaksinasi kita tunggu 30 menit baru meninggalkan tempat. Ini berkaitan Permenkes 12.000 tentang penyelenggaraan imunisasi ya. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Tadi sudah saya baca pertanyaan dari Bapak Ibu, apakah pada anak juga ada KIPI? Ada ya, ada. Jadi KIPI ini adalah semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi. Menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi. Misalnya apakah demam, sakit kepala, atau malah yang berat ya bisa pingsan, tapi mudah-mudahan tidak. Ini alur penanganan KIPI mungkin buat panitia aja nanti ya. Kemudian ya kesimpulannya bahwa selayaknya tidak ada keraguan untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada anak. Kita tidak mungkin mendapatkan imunitas komunitas tanpa melakukan vaksinasi pada anak. Nah, karena sebagian besar komunitas kita adalah juga anak-anak dan remaja. Kemudian vaksin pada anak ini diperlukan untuk mencapai herd immunity, kemudian mengurangi penularan, namun vaksinnya harus aman. Sehingga pilihan kita saat ini adalah Sinovac ya. Kemudian anak yang besar, remaja punya respon terhadap vaksin hampir sama dengan dewasa. Jadi kalau dengan Sinovac sejauh ini sangat minimal ya respon atau KIPI-nya. Testing untuk anak usia lebih muda, lebih kompleks, mungkin membutuhkan dosis berbeda dan respon terhadap vaksin mungkin berbeda. Ini maksudnya yang di bawah dari 12 tahun. Ya, kita sudah melaksanakan atau memulai gebiar vaksin COVID-19 pada anak bersama IDI Kota Padang beberapa waktu yang lalu. Dan ya kalau anak saya sudah divaksin juga. Dari 4, 2 sudah divaksin yang laki-laki. Kalau yang perempuan belum, karena memang kemarin terpapar. Jadi ditunda dulu, baru belum sampai sebulan nih sembuhnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau seandainya ada diskusi, ya dipersilakan. Terima kasih. Salah dan jangan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Rendra sudah memberikan pemaparan tadi kita semuanya. Selanjutnya kita silakan kepada narasumber kita selanjutnya yaitu Uliadi Yasmar. Ustaz Ul sudah bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Oke, Mas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Wakaf Risalah Ustadz Haji Arim Ibrahimi MCMA, Ketua Perguruan Ustadz
Doni Satria, CMA, Ustaz Harun, dan pemateri kita Pak Dr. Muhammad Rendra, serta Bapak Ibu wali, santri, dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan materi kita pada siang hari ini terkait dengan pandangan syar'i tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 yang sekarang ini kita sedang dilanda oleh pandemi. Sebelumnya, share dulu ya nih. Baik, tadi Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT sudah